semuanya, perkenalkan kami dari siswa SMK Torsina Singkawang. Nama saya Queenie Gracia dan rekan saya Gracia Angel. Di video ini kami akan membuat tutorial cara menggunakan 3 rumus penting di Microsoft Excel, yaitu sum, SUMIF, dan SUMIF. Di sini kami sudah mempunyai tabel data penjualan Ceria Mart dengan total 25 sel, dimulai dari nomor nama produk, kategori, bulan, dan total penjualan dalam bentuk rupiah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, jadi di sini kita sudah mempunyai data penjualan Ceria Mart yang terdiri atas nomor, nama produk, kategori, bulan, dan total penjualan. Jadi di sini kami mempunyai data pertama yaitu sabun Lux dalam kategori perawatan. Di bulan Januari total penjualannya sebesar Rp150.000. Kemudian ada sikat gigi dalam kategori perawatan. Di bulan Februari total penjualannya sebesar Rp120.000. Yang ketiga ada beras Ramos dalam kategori sembako. Di bulan Januari total penjualannya sebesar Rp300.000. Kemudian ada gula pasir kategori sembako. Di bulan Februari total penjualannya sebesar Rp250.000. Kemudian ada sampo Sunsilk dalam kategori perawatan. Di bulan Januari total penjualannya sebesar Rp180.000. Kemudian ada minyak goreng dalam kategori sembako. Di bulan Maret total penjualannya sebesar Rp220.000. Kemudian ada pasta gigi Pepsodent dalam kategori perawatan. Di bulan Maret total penjualannya sebesar Rp135.000. Kemudian ada deterjen Rinso dalam kategori rumah tangga. Di bulan Januari total penjualannya sebesar Rp160.000. Kemudian ada pewangi Molto kategori rumah tangga. Di bulan Februari total penjualannya sebesar Rp140.000. Kemudian ada tisu Paseo dalam kategori rumah tangga. Di bulan Maret total penjualannya sebesar Rp155.000. Kemudian ada sabun Lifebuoy dalam kategori perawatan. Di bulan April total penjualannya sebesar Rp175.000. Kemudian ada beras Setra dalam kategori sembako. Di bulan April total penjualannya sebesar Rp310.000. Kemudian ada gula merah dalam kategori sembako. Di bulan Januari total penjualannya sebesar Rp200.000. Kemudian ada kopi kapal api dalam kategori minuman. Di bulan Februari total penjualannya sebesar Rp130.000. Kemudian ada teh sosro dalam kategori minuman. Di bulan Januari total penjualannya sebesar Rp125.000. Kemudian ada air mineral aqua dalam kategori minuman. Di bulan Maret total penjualannya sebesar Rp100.000. Kemudian ada piring plastik dalam kategori rumah tangga. Di bulan April total penjualannya sebesar Rp90.000. Kemudian ada pel lantai dalam kategori rumah tangga. Di bulan Januari total penjualannya sebesar Rp170.000. Kemudian ada susu Indomilk dalam kategori minuman. Di bulan April total penjualannya sebesar Rp210.000. Kemudian ada sampo Clear dalam kategori perawatan. Di bulan Maret total penjualannya sebesar Rp190.000. Kemudian ada beras pandan wangi dalam kategori sembako. Di bulan Mei total penjualannya sebesar Rp330.000. Kemudian ada sabun cuci Sunlight dalam kategori rumah tangga. Di bulan Mei total penjualannya sebesar Rp145.000. Kemudian ada kopi ABC dalam kategori minuman. Di bulan Mei total penjualannya sebesar Rp110.000. Kemudian ada sampo Pantene dalam kategori perawatan. Di bulan Mei total penjualannya sebesar Rp200.000. Kemudian ada gula putih dalam kategori sembako. Di bulan Mei total penjualannya sebesar Rp275.000. Jadi pertama kami akan menjelaskan mengenai rumus sum. Sum adalah rumus dasar di Excel untuk menjumlahkan sekumpulan angka. Nah, di sini yang akan kami jumlahkan adalah semua total penjualan dari baris ketiga sampai baris ke-27. Maka rumusnya menjadi, di sini kalian bisa klik sama dengan, kemudian kalian tulis sum. Kalian bisa klik 2 kali di sini. Kemudian kalian bisa blok dari E3 sampai E27. Kemudian kalian bisa klik tutup kurung dan kalian klik enter. Kenapa penulisan rumusnya bisa sedemikian? Karena E3 adalah sel pertama yang isinya angka penjualan pertama dari tabel tersebut. Kemudian untuk E27 adalah sel terakhir yang isinya angka penjualan terakhir dari tabel tersebut.
Jadi kalau kalian sudah klik enter, Excel otomatis dapat menjumlahkan semua nilai dari E3, E4 sampai E27 tanpa kalian harus menjumlahkannya secara manual satu persatu. Di sini hasil yang kita dapatkan yaitu sebesar Rp4.570.000. Artinya ini adalah total semua penjualan dari 25 produk dalam data penjualan Ceria Mart. Kemudian kami akan menjelaskan mengenai rumus SAMIF. Rumus ini hampir sama dengan rumus SUM, tetapi untuk rumus SAMIF memiliki sedikit perbedaan. Di mana sih letak perbedaannya? Kalau rumus SUM adalah untuk menjumlahkan sekumpulan angka, sedangkan rumus SAMIF dia tidak langsung menjumlahkan secara keseluruhan, tetapi hanya menjumlahkan yang memenuhi satu kriteria tertentu. Jadi di rumus SAMIF ini kami ingin mencari total penjualan terkhusus untuk kategori perawatan. Jadi rumus yang bisa kita gunakan adalah kalian bisa klik di sini sama dengan, kemudian kalian klik SAMIF. Kalian bisa klik 2 kali di sini. Kemudian kalian bisa blok dari C3 sampai C27. Kalian bisa klik titik koma, kemudian tanda petik. Karena kita mau cari dalam kategori perawatan, jadi di sini kita bisa ketik perawatan, tanda petik, kemudian kalian bisa blok dari E3 sampai E27, kemudian kalian bisa tutup kurung dan kalian klik enter. Maksudnya di sini adalah kalian meminta Excel untuk mencari semua baris yang ada di kolom C dengan kategori perawatan, lalu menjumlahkan angka yang ada di kolom E. Jadi Excel akan otomatis hanya menjumlahkan untuk kategori perawatan saja. Di sini hasil yang kita dapatkan yaitu sebesar 1.150.000. Artinya ini adalah total semua penjualan produk, tetapi hanya dalam kategori perawatan saja. Kemudian kami akan menjelaskan mengenai rumus SUMIF. Rumus ini juga tidak beda jauh dengan kedua rumus yang tadi sudah kami jelaskan, yaitu rumus SUM dan SUMIF. Bedanya hanya rumus SUMIF ini bisa dipakai lebih dari satu kriteria. Jadi, contohnya di sini kami ingin mencari total penjualan dalam kategori perawatan, tetapi terkhusus di bulan Januari saja. Jadi, rumus yang dapat kita gunakan yaitu kalian bisa klik di sini sama dengan, kemudian kalian klik SUMIF, kalian bisa klik 2 kali di sini. Kemudian kalian bisa blok dari E3 sampai E27 untuk total penjualannya. Kemudian kalian bisa klik titik koma dan kalian blok lagi di bagian kategori, yaitu dari C3 sampai C27. Kemudian kalian bisa klik titik koma dan tanda petik. Karena di sini kita akan mencari dalam kategori perawatan, jadi di sini kita bisa ketik perawatan, tanda petik, kalian bisa klik titik koma lagi dan kalian blok lagi untuk di bulan, karena kita kan mau cari di bulan Januari. Jadi kalian bisa blok dari D3 sampai D27. Kalian bisa klik titik koma lagi, kemudian tanda petik, dan kalian bisa ketik untuk di bulan Januari saja. Kemudian titik koma, dan kalian bisa tutup kurung. Kemudian kalian klik enter. Oke, jadi maksudnya adalah kalian meminta Excel untuk menjumlahkan total penjualan di kolom E, tetapi untuk kategori perawatan dan hanya di bulan Januari saja. Jadi hasil yang kami dapatkan di sini adalah sebesar Rp330.000. Artinya ini adalah total semua penjualan produk dalam kategori perawatan, tetapi khusus untuk di bulan Januari saja. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Jadi kesimpulannya adalah SUM untuk menjumlahkan semua angka tanpa syarat, SUMIF untuk menjumlahkan angka dengan satu syarat, dan SUMIF untuk menjumlahkan angka dengan beberapa syarat. Rumus-rumus ini sangat penting untuk membuat laporan keuangan, penjualan atau data yang membutuhkan penjualan otomatis tanpa perlu menjumlahkannya secara manual satu persatu. Jadi ketika kalian ingin melakukan hal-hal tersebut, kalian bisa menggunakan ketiga rumus ini untuk kalian otomatis meminta Excel untuk menjumlahkannya secara keseluruhan dengan kriteria tertentu yang kalian inginkan.
Jadi tidak perlu untuk menjumlahkannya secara manual satu persatu. Demikian tutorial yang dapat kami jelaskan. Kami ucapkan terima kasih.